Halo teman-teman Astrawara, semoga sehat selalu ya. Kali ini kita akan membahas tentang Wall Street. Mungkin kalian jarang dengar ya, tapi sebelum lanjut ke pembahasan jangan lupa dukung channel kami, subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasi. Wall Street sebenarnya adalah nama jalan di ujung selatan Manhattan, New York, Amerika Serikat. Jalan ini membujur mulai dari timur, yaitu dari Broadway menuruni lembah ke arah South Street di East River, melewati pusat historis dari distrik keuangan Amerika yaitu Manhattan. Nama jalan Wall Street pertama kali disebut oleh orang-orang Amerika pada abad ke-17. Pada saat itu, wilayah tersebut adalah digunakan sebagai perbatasan wilayah utara dari kesepakatan New Amsterdam. Pada akhir abad ke-18 terdapat sebuah pohon American Sycamore atau di Amerika Serikat disebut Buttonwood yang tumbuh di kaki Wall Street, di mana di bawah pohon tersebut para pedagang dan spekulator saling bertemu untuk melakukan perdagangan secara tidak resmi di sana. Pada tahun 1792, para pedagang meresmikan sebuah asosiasi para pedagang dengan mengadakan suatu perjanjian yang bernama Perjanjian Buttonwood. Perjanjian tersebut ditandatangani di bawah pohon Buttonwood. Inilah cikal bakal sesungguhnya dari New York Stock Exchange. Jadi, New York Stock Exchange kerap kali disebut sebagai Wall Street. Wall Street juga sering menjadi istilah untuk orang-orang ekonomi untuk menyebut industri keuangan yang meliputi bursa saham, bank besar, pialang atau broker saham, sekuritas, dan perusahaan penjamin emisi di Amerika Serikat. Wall Street pun menjadi istilah yang sangat populer secara global. Namun, tak hanya New York Stock Exchange yang berlokasi di Wall Street, The Federal Reserve Bank of New York pun berlokasi di Wall Street. Dibangun pada tahun 1914, Wall Street 23 dikenal sebagai kantor pusat JP Morgan. Dan selama beberapa dekade, kantor pusat bank tersebut menjadi tempat penting bagi dunia keuangan Amerika. Pada tahun 1929, bursa saham Wall Street anjlok. Kejatuhan tersebut mengawali era Great Depression. Selama era ini, pembangunan gedung baru pada distrik perdagangan mengalami stagnasi. Lebih banyak pedagang kemudian memutuskan untuk menjual pada hari Senin dan Selasa berikutnya sehingga runtuhlah pasar. Hari-hari tersebut kemudian diingat sebagai Black Thursday, Black Monday, dan Black Tuesday. Banyak orang yang percaya bahwa Wall Street crash adalah penyebab utama dari depresi besar yang mempengaruhi perekonomian banyak negara selama tahun 1930. Krisis pada tahun 1930, krisis moneter pada tahun 1990, dan krisis moneter pada tahun 2008 itu disebabkan oleh anjloknya bursa saham Wall Street, guys. Efek anjloknya bursa saham Wall Street akan berdampak ke seluruh dunia, bahkan menyebabkan kelaparan. Harga barang bisa naik sampai 5 kali lipat loh jika bursa saham Wall Street anjlok. Jadi anjloknya bursa saham Wall Street adalah mimpi buruk bagi para investor dan seluruh masyarakat di dunia, guys. Banyak yang mengatakan nih bahwasanya Wall Street crash mengakibatkan beberapa pedagang melompat keluar dari jendela untuk bunuh diri setelah kehilangan hampir segalanya. Tetapi pada kenyataannya, sejak Black Thursday sampai akhir tahun 1929, ada 100 kasus bunuh diri atau percobaan bunuh diri di kota New York. Namun hanya 4 yang terkait dengan Wall Street crash.
Wall Street dan distrik keuangan di sekitarnya membuat New York berada di tempat pertama dalam daftar pusat keuangan dunia menurut Global Financial Centers Index. Perdagangan di Wall Street dimulai pada pukul 9.30 setiap pagi ketika bel pembukaan berbunyi di Bursa Efek New York. Bel penutupan berbunyi pada pukul 4 sore untuk menandai akhir perdagangan. Namun, ada yang unik nih dari bel tersebut. Bel juga berbunyi ketika seseorang terkenal, penting, dan orang kaya datang mengunjungi kantor Bursa Efek Saham yang ada di Wall Street. Orang-orang kaya seperti Jeff Bezos yang merupakan pemilik Amazon dan Elon Musk yang merupakan pemilik SpaceX kerap kali datang untuk mengunjungi kantor Bursa Efek Saham di New York. Dan bel pun berbunyi ketika mereka datang. Bekerja di Bursa Efek Wall Street sangat menyenangkan dan seru loh. Pokoknya ketika bel pembukaan perdagangan berbunyi, para pegawai mulai teriak-teriak tuh. Ketika ada harga saham yang naik drastis dan turun drastis guys. Di film A Good Year ada scene yang sangat menarik nih guys mengenai perang bandar saham. Berikut cuplikannya. Timing. 1:15:10 max stop should move now. 1:16:10. 50 bid, people are buying. Sell. That's it. That's yours over there. Yours over there. Keep selling it. Amos, he put out 5 billion in sell orders. Prices are crashing through the floor. Come on, people, get off your asses. Come on, let's do it. Start selling. Sell. Still going down. Right. Fucking buy it all back, Vicky boy. Buy it all back. Immediately buy it all back. It's your... Gimana guys? Seru kan? Para pegawainya juga orang-orang yang sangat terampil dalam ilmu akuntansi dan ekonomi. Gimana guys? Tertarik untuk kerja di Wall Street? Gaji nggak usah ditanya lagi guys. Anak magang di Wall Street digaji hingga 16.000 US dollar atau sekitar 245 juta per bulan. Bayangin guys, itu baru anak magang ya. Dan gaji pegawainya adalah 200.000 US dollar guys, atau setara dengan 3 miliar rupiah. Waduh, banyak banget ya guys. Mereka bisa dapat 36 miliar per tahunnya guys. Nilai dari kapitalisasi pasar untuk seluruh bursa efek yang ada di Wall Street terakhir tercatat sebesar 40,54 triliun dolar guys. Dan jika dirupiahkan dapat mencapai 628.000 triliun. Wah, banyak banget ya guys. Kalau kalian punya duit sebanyak itu, kalian mau beli apa? Namun pada bulan Juli 2022, kapitalisasi pasar dari Wall Street turun guys, dan membuat kekayaan para crazy rich Amerika Serikat susut drastis. Di sepanjang semester 1 pada tahun 2022, 500 orang terkaya di dunia telah kehilangan hartanya sebesar 1,4 triliun dolar guys. Atau kalau dirupiahkan sama dengan 2.100 triliun guys. Gimana guys? Pernah nggak kalian kehilangan uang sebanyak itu? Elon Musk dan Jeff Bezos sebagai dua orang terkaya di dunia bahkan kehilangan 62 miliar US dollar guys pada semester 1 di Wall Street tahun ini. Itu artinya mereka kehilangan uang sebesar 9,4 triliun guys. Waduh, gimana ya ekspresi Elon Musk dan Jeff Bezos kehilangan uang sebanyak itu? Terima kasih untuk teman-teman yang telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Kami akan membahas seputar video-video ekonomi, finansial, serta tips-tips ekonomi untuk teman-teman. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Salam Astrawara Economics.